Ambiar Bilal Tatobat. Selamat pagi Halo, Bilal assalamualaikum Mas Bilal. Wabarakatuh. Jadi nama aslinya siapa Bilal Tatobat ini? Bilal Ahmad Gofur. Bilal Ahmad Gofur. Gofur, Tatobat itu karena tato artis yang sudah tobat gitu maksudnya? Betul. Bilal Tatobat. Oke. Boleh diceritain nggak awal mulanya kamu menjadi tato artis itu dulu itu gimana ceritanya? Dulu berlewat dunia tato dari awal mula 1 SMA sih Bang. 1 SMA. 1 SMA aku langsung pas liburan aku langsung bikin tato. Oke, pertama kali liburan SMA bikin tato. Itu pertama kali. Di sebelah mana? Memang suka gambar kali ya Mas. Tato pertama yang mana? Langsung di luar sih. Langsung di di sini ya, tangan. di tangan. Jadi pertama kali bikin tato, kemudian bikin, Terus tertarik untuk menjadi tato artis. Benar. Oke. Berapa lama jadi tato artis? Berapa lama? Belasan kali mungkin. Belasan tahun. Belajar dari mana? Otodidak atau belajar Karena dari teman? Circle ya teman-temannya orang-orang seperti itu semua. Tapi ini disclaimer ya, bahwa kita tidak mendiskreditkan Ya. Orang yang menggunakan pekerjaan tato artis. Ya, Karena betul. ini kan seniman. Benar. Tapi pada akhirnya ini adalah pilihan Bilal untuk meninggalkan profesi sebagai seorang tato artis. Betul. Jadi sekali lagi ini disclaimer dari kami. Karena kami tetap melihat tato artis adalah seorang seniman yang memiliki value juga. Karena tidak mudah Seleranya. juga untuk menjadi seorang tato artis. Karena ada artis juga, Karena kan harus banyak memiliki juga ya. jiwa seni juga. Tato sulam alis itu juga ada juga ya, banyak yang tato itu kan. Ya kan? Iya, Salah satunya tato termasuk juga. tato sama kan? Sama nggak sih? Tato sulam alis itu sama kan kurang Sama lebih? nato juga ya, tekniknya sama Iya tato kan, juga. sama kan? Iya. Hanya bagian Oh, sulam alis itu nggak boleh kan? Iya sebenarnya. hanya kan? bagian yang berbeda. Nah, Oke. baru tahu. Oh, boleh diceritain nggak? Ini kalau kita ngomongin soal Bilal Tatobat, cerita hidup kamu zaman dulu dari mulai katanya pernah menjadi anak pang juga. Sekelam apa sih dulu Mas Bilal? Hampir semuanya lah dicobain. Dari ya ngepang terus main PS. ngepang? Iya. Ngepang itu apa ya? Anak pang Anak pang gitu di kayak jalan, di gitu. jalanan. Pang Street, Street Linkin gitu. Park gitu-gitu ya alirannya ya bener nggak? Iya Metallica gitu. Oke. Dari usia berapa kamu tinggal atau hidup di jalanan? Itu dari pas 1 SMA liburan aku karena bikin tato di luar kan. Terus aku mengeluarkan diri sebelum dikeluarin. Mengeluarkan diri Dari sekolah, Dari sebelum sekolah. dikeluarin. Apa alasan kamu memilih untuk hidup di jalanan saat itu keluar dari rumah? Apa karena pengaruh teman-teman? Ya mungkin bisa jadi cuma karena ya pada umur itu saat itu kan ya pengen senang-senang aja gitu. Nah, Kamu asli mana saat itu? Sekolahnya? Daerah mana? Jakarta. Oh di Jakarta. Mabok-mabokan gitu ya Mas? Iya. Tinggal di luar orang tua nggak nyariin? Nyari pasti. Di Awal-awal? awal. Lama-lama? Lama ya udah kitanya nakal kan dibilangin nggak bisa. Bilal, kalau waktu SMA, waktu zaman dulu waktu tinggal di luar rumah gitu ya nggak pulang-pulang, dapat uang buat makannya tuh dari mana? Kan nggak kerja tuh Mas. Aku waktu pas jadi anak pang kan masih ngamen-ngamen kayak gitu Oh kok. tetap ngamen. Gua dalam hati ngomong. Jadi makannya ya dari ngamen-ngamen itu ya. Ngamen, terus pas Tidurnya di udah- mana? Masih di jalan kalau awal-awal tuh. Di mana aja perjalannya gitu ya. Cuma pas udah nato, udah mulai ngontrak dan lain sebagainya. Mulai jual narkoba lagi, naik lagi, makin naik, makin naik. Maaf, jual narkoba. Oh, Sekelam itu. Sekelam itu. Itu kamu jualan barang haram tersebut pernah ditangkap polisi ya? Alhamdulillah enggak. Kok alhamdulillah? Justru kalau ditangkap Oh itu yang lain terselamatkan. banyak kan teman-teman udah banyak yang kena. Bahkan satu apartemen aku tuh kena. Untungnya pas aku lagi di luar. Oke. Kamu menjual atau memakai juga? Ya dua-duanya sih. Dua-duanya? Terus kalau dulu membuat- aku waktu sekolah SMA ya, anak-anak yang pang-pang gini tuh baik sama aku. Karena kamunya? Aku suka traktir jajan Batago. Ini beneran. Jadi kalau aku lewat tuh suka, Itu beneran. bener yang gini-gini ke aku baik Kak. Idola. Karena suka dijajanin kayak misalkan beli rokok. Kamu terus seneng yakin Batagor. digoda-goda gitu ya Ki? Aku sering digoda Kak. Apalagi sama yang tatoan gitu kan. Gitu. Tapi baik karena akunya baik. Iya kok Iya, maksudnya. benar-benar. Kadang tuh orang
Mereka menilaikan dari penampilan. Iya, sebenarnya Ketika baik. banyak orang menilai Dari dari penampilan tuh gimana? Bila dengan kamu yang bertato, kemudian kamu pakai piercing, hidup di jalanan, saat itu anak pang apalagi ya, stigma anak pang Indonesia sama luar negeri itu beda loh. Kalau di luar negeri itu anak pang tuh genre loh. Kalau di Indonesia tuh anak pang yang tinggal di jalanan yang selengean, gak mandi-mandi segala macam. Maaf ya, tidak mandi, Apakah Mas juga tidur di gak mana mandi? aja. Dulu nggak mandi dulu. Oh dulu zaman dulu gak mandi ya. Sekarang kesini mandi kan Mas? Kamu lihatnya tuh gimana? Stigma orang tuh dengan hanya melihat dari penampilan aja. Aku pada saat itu nggak ngurusin apa kata orang sih kak. Nggak ngurus, yang penting gue happy. Iya. Oke. Terus pada akhirnya yang Apa membuat yang membuat Mas jadi hijrah, pengen hijrah, Momen bertaubat, momen apa itu? Pas. Waktu terakhir aku di Bali kan setelah 3 tahun apa 4 tahun kurang lebih Di Bali. kayak dikasih semuanya gitu sama Allah dan aku bete, dan kamu Dikasih Bete. semuanya. bete, jenuh. Oh dikasih semuanya tapi bete. Iya, kosong. iya repeat hidupnya gitu-gitu aja. Oke. Dan aku mutusin pulang ke rumah kan ke Jakarta. Berproses deh itu nggak langsung berubah. Cuma udah mulai di rumah kan, udah mulai nongkrong, udah jarang dan lain sebagainya. Pada ya titiknya pas aku lagi di rumah teman aku itu apa? Kita lagi party dari pagi sampai malam, lagi tinggi-tingginya jam 2 apa jam 3 gitu. Kayak ada yang bisikin aku tuh bahwa lu tuh diciptain bukan untuk seperti ini gitu. Detik itu juga aku nangis di depan teman-teman. Oh. Terus mereka bingung. Lagi tinggi-tingginya tiba-tiba ada kayak bisikan bahwa Mas itu diciptakan bukan untuk jadi seperti ini gitu. Iya. Udah aku nangis, pulang ke rumah, dibukain sama orang tua bingung lagi kan jam segitu disangka mau tangkap polisi. Iya. Atau enggak, aku minta maaf, masih kayak orang tua, naik ke atas ke kamar, mandi wajib pada besar, baca Quran sampai subuh, besoknya hidup aku berubah 1000 derajat. Itu awal mulanya. Datang begitu saja. Alhamdulillah. Tidak ada yang menduga ya. Dalam keadaan dalam keadaan yang Itu dalam keadaan seperti itu. seperti itu. Seperti itu. Ada orang yang membantu kamu untuk membuat kamu jadi lebih baik, membimbing kamu misalnya dengan Pada ilmu saat itu? agama? Enggak. Aku bahkan hijrah tuh enggak terinspirasi dengan siapapun gitu. Kayak tiba-tiba aja seperti Dari itu. diri sendiri. Cuma ya titik jenuhnya tuh dari mulai awal aku di Bali gitu. Cuma berproses kan. Mentoknya pas hal itu, pas malam itu. Dibukakan pintu hatinya. Alhamdulillah. Bilal, kita mau kasih lihat yang satu ini. Tangis Bilal dapat bisikan untuk berhenti maksiat. Istri wafat di awal hijrah. Bulan madu di surga. Saat itu sudah beristri. Istri belum lama sih 2 tahunan. Oh, Maksudnya pernikahannya hanya bertahan sampai 2 tahun. Enggak, 21 day. Gimana Mas? 21 day, Maaf. 21 hari. 21 hari. Usia pernikahannya 21 hari. Oh, mohon maaf ya. berarti setelah masnya hijrah menikah. Menikah. Menikah Itu hanya pun hanya waktu 21 21 hari. Setelah itu dipanggil sama Tuhan. Sakitkah istri Mas almarhumah? Apa? Sakitkah istri almarhumah? Iya sakit kak. Jadi pas aku nikah pun beliau udah nggak bisa bangun. Oh. Sakit apa? Komplikasi atau apa gitu. Komplikasi. Tahu dia sakit sebelum menikah atau? Enggak, sesudah lamaran jelang seminggu sakit. Oke. Sesudah lamaran, seminggu kemudian masnya baru tahu kalau beliau ada sakit. Tapi Tapi sebelumnya belum sebelumnya tahu. Enggak, pas pertama kali bertemu nih sehat afiat. Sehat. masih berapa lama berhubungan Mas bertunangan sama istri? Gak cepet kak prosesnya. Nggak nyampe sebulan kenal nikah. Oh nggak sampai sebulan kenal langsung menikah dan 21 hari setelah pernikahan langsung meninggal. Bilal, Ya. saat itu kamu dengan proses hijrah kamu yang artinya memang sedang belajar bertumbuh, kemudian diberikan cobaan. Ketika istri berpulang, apa dalam pikiran kamu saat itu? Yang padahal saat itu kamu sedang mencoba untuk kembali ke jalan yang benar, mencoba kembali
beriman, bertakwa, tapi justru dicoba dengan hal yang tidak mudah? Apa kalau dibilang sifat manusiawinya, kalau dibilang sedih ya sedih Kak. Cuma ya alhamdulillahnya dikasih ujiannya pada saat aku udah berhijrah, pada saat aku udah bertobat. Aku nggak bisa mikir kalau dikasih ujiannya pada saat Belum berhijrah ya masih Mas? begajulan, mungkin aku bisa bunuh diri kali Ya, kan. ya. Karena kan Allah nggak mungkin ngasih ujian. Di Di luar batas kemampuan. Justru kamu melihat justru karena gua berhijrah, gua semakin beriman dan bertakwa, gua bisa melewati ini semua. Mohon maaf, sedari tadi kami perhatikan bahwa Bilal ini menggunakan alat bantu dengar ya, betul ya? Ada permasalahan dalam pendengaran. Kenapa Mas? Penyebabnya Masalahnya apa Mas? Udah bolak-balik rumah sakit, beda-beda sih jawabannya. Oh gitu. Iya. Apa ya? Yang terakhir yang dokter bilang apa? Katanya radang telinga, kelainan tulang pendengaran, terus kalau dioperasi juga 50-50 katanya begitu. Sedari kapan itu? Enggak lama sebelum nikah. Jadi aku bertubi-tubi tuh sakit, hampir setahun gitu. Sembuh, sehat, kenal perempuan, nikah, malah meninggal gitu. Jatuh ketiban tangga guling-guling. Oke, soal Bilal dengan kehidupan yang kamu jalani, pernah kamu lewati dari jalanan, kemudian juga pada akhirnya kembali ke jalan yang lurus dan benar, cobaan demi cobaan, apa yang bisa kamu rangkum dalam kehidupan kamu, yang bisa kamu bagikan untuk kita? Apa? Sebegitu indah sih skenario Allah Kak. Sebegitu Aku tuh nggak indah nyangka skenario bisa Allah. detik ini. Aku juga nggak pernah berpikir aku bisa berubah gitu. Padahal zaman dulu tuh teman-temanku banyak yang mati dalam kondisi seperti itu kan. Aku amit-amit nauzubillah kan. OD maksudnya gitu ya Mas ya. Maaf Mas, sekarang pekerjaan Masnya apa? Aku ada jual parfum sama gamis. Jual parfum dan gamis. Masya Hebat. Allah. Bilal, kalimatnya adalah sebegitu indah rencana Allah. Sebegitu indah skenario. Skenario ya, skenario. Berprasangka baik pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali saat lagi.